Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi. Oke teman-teman, di depan layar teman-teman sudah ada bonsai kelapa ya. Ini adalah jenis bonsai kelapa gading kuning. Kalau di Bali disebut dengan kelapa bulan ya. Nah, untuk proses pembuatan seperti ini, awalnya ini saya kubur segini. Lalu kita biarkan kurang lebih 6 bulan baru kita expose. Nah, kita akan mendapatkan sebuah akar yang berbentuk seperti ini ya, mengelilingi batok. Namun karakter dari akar ini tidak bisa kita atur karena dia berada di bawah tanah. Nah, kali ini kita akan belajar lagi seperti ini. Ini hampir sama prosesnya dengan yang tadi ya, yang saya perlihatkan itu. Cuman untuk program akar, saya di sini menggunakan moss ya. Bagian akar di atas kita gunakan moss, kita tutup menggunakan moss agar pertumbuhan akarnya lebih cepat dan kita bisa melihat-lihat akar ya, pertumbuhan akarnya sudah banyak atau sedikit. Karena jika kita menggunakan full tanah, nah seperti ini ya, dikubur, hanya kita lihatkan bonggolnya saja, ini kita tidak bisa mengontrol atau melihat pertumbuhan akar. Nah, tetapi jika dengan proses seperti ini kita bisa melihat pertumbuhan akarnya dengan baik ya. Kita bisa buka ini karena hanya kita ikat. Jika belum maksimal kita tutup lagi seperti itu. Jadi sama saja prosesnya teman-teman jika penggunaan moss, penggunaan tanah ataupun penggunaan media air. Cuman kualitas yang didapatkan itu akan berbeda-beda. Jika menggunakan tanah kita tidak akan bisa atur akarnya. Jika kita gunakan air, akar bisa diatur dengan mudah. Tapi jika menggunakan seperti ini hampir sama dengan tanah teman-teman. Kita kurang bisa atur akar karena dia fokus ya, turun-turun, hanya kita fokus agar dia lembab saja. Nah, untuk di daun, ini dia. Jika dibiarkan, ini dibiarkan ya, seperti inilah jadinya teman-teman. Tidak ada proses penyayatan. Dia akan terlihat seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan daun yang kecil-kecil seperti gambar tadi, teman-teman harus melakukan penyayatan pada seluruh bagian dari tapis ini. Bukan hanya tapis bagian luar saja, tetapi seluruh bagian tapis yang membungkus daripada pelepah. Nah, ini contohnya, kita tidak bungkus, jadi dia akan meninggi dia ya. Nah, di sini nanti jika kita biarkan lagi, tunas barunya ini juga akan tumbuh tinggi. Jadi untuk proses pengecilan daun teman-teman harus tahu ya, ini dia tapisnya dibersihkan. Yuk kita langsung praktekkan saja. Jadi untuk melakukan penyayatan, teman-teman harus memiliki sebuah pisau ya, atau cutter yang nanti bisa digunakan untuk menyayat. Ini dia pisaunya. Ya, kita dekatkan sedikit teman-teman. Nah, bagian dari tapis inilah yang harus dibersihkan ya. Biasanya untuk kelapa yang masih kecil tunasnya kita lakukan sayat mawar, tapi untuk ini kita langsung saja lakukan penyayatan yang lebih dari itu ya. Jadi cara awalnya kita, untuk saya sih dibelah dulu ini, lalu kita tarik ya, seperti proses sayat mawar sebenarnya.
lalu kita potong saja. Jadi pada dasarnya untuk proses pembuatan bonsai kelapa itu adalah penyayatan ini teman-teman. Teman-teman harus bisa melakukan penyayatan. Nah, jadi penyayatan itu dilakukan pada bagian tapis ya namanya, ya, atau kita sebut saja jaring dari pembungkus tunas. Nah, seperti ini. Lakukan dengan hati-hati. Biasanya saat melakukan seperti ini banyak terjadi goresan. Kenapa? Karena saat menyayat itu terlalu ditekan. Nah, kalau saya melakukan ini dengan sangat hati-hati teman-teman, untuk menghindari terjadinya goresan di dalam pelepah. Nah, diputar, lalu disayat lagi. Karena jika ada goresan di bagian dalam, itu terlihat kurang bagus nantinya. Dalam waktu 2-3 hari, dia akan terlihat luka goresan yang kurang bagus ya. Ya, menurut saya pribadi itu kurang bagus untuk dilihat, nilai seninya berkurang nanti. Hati-hati saja ya. Nah, jadi bagian tapis ini harus dibersihkan, wajib dibersihkan. Kapan dibersihkan? Itu dalam waktu 3 hari sampai 1 minggu sekali, tergantung dari kesuburan tanaman teman-teman. Nah, apakah ini sudah selesai? Ini belum teman-teman. Jadi ini baru bagian luarnya saja. Nah, baru satu pelepah saja. Nah, ini bisa juga diambil untuk bisa lebih jauh merenggangkan pelepahnya. Teman-teman bisa mengambil sedikit bagian pelepahnya untuk disayatnya. Lekukkan. Nah, jadi dia akan bisa melengkung lebih jauh ya. Dan ini lagi kita akan sayat. Untuk penyayatan bagian tengah, biasanya ini beresiko untuk patah teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Berikan sentuhan-sentuhan saja dan rasakan. Mungkin untuk para pemula ini cukup berbahaya ya. Berbahaya dalam artian ini bisa potel atau patah. Nah, jadi lakukan dengan hati-hati. Hati-hati sekali. Ini bisa dikembangkan. Untuk bagian daun yang sudah kita lepaskan pembungkusnya ini pasti dia sangat lentur teman-teman. Lentur sekali. Jadi untuk menjaga ini agar dia tidak terjatuh atau patah,
Jadi teman-teman harus ikat ini, ikat dia agar dia tidak patah atau jatuh ya, karena beban yang berat. Nah, ini bisa ditekuk sedikit, tapi hati-hati ya. Saya juga sering melakukan pembengkokan ini, tapi patah juga walaupun sudah sering diambil. Kita akan ikat ini dulu. Bisa gunakan daun kelapa seperti ini. Nah, jadi ini akan menjaga daun tidak akan terjatuh ya. Nah, sekian saja teman-teman proses penyayatan untuk pemula ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.